Kenapa sih kita susah betul sih, atau susah banget lah kalau jadi orang untuk meminta sesuatu tuh dengan diawali dengan kata maaf. Maaf, bisa nggak? Nah, tolong. Atau mungkin kolaborasi dari tiga-tiganya boleh. Jadi ya untuk awal sebelum kita mulai kontennya, untuk membiasakan lagi lah, membiasakan benar, membiasakan hidup lebih baik lah di hadapan orang lain. Masih konten yang kemarin nih tentang porang. Jadi banyak dari konten dari komen-komen kalian yang bilang, atau dari sahabat 31 atau warga Nunukan yang bilang, saya punya lahan kosong nih, mau dong daftar, saya punya lahan kosong nih, mau dong daftar, saya punya lahan nih, kayak gitu-gitu semua rata-rata. Nomor kontaknya beliau itu ada di kolom deskripsi di YouTube. Nah, di sini nih kita kasih lihat deh. Kalian bisa aja langsung WA gitu. Dan sistemnya juga harus kalian pelajari gitu, bukan kayak nyerahin lahan doang kayak gitu. Ya bener sih, nyerahin lahan, nanti bibit dan pekerjaannya dari Haji Dani, tapi hasilnya nanti kan bagi rata gitu ya. Jadi porang ini adalah salah satu peluang bisnis yang baik. Ada juga yang menertawakan, ada juga yang menanyakan, emang bener harganya 10.000 per kilo? Ada. Itu kondisi basah. Mungkin kalau 31 bisa menjawab itu mungkin benar, mungkin salah, tapi ya whatever it takes lah. Apapun itulah, setidaknya budidaya porang ini bisa menyeimbangi kita di masa-masa kesulitan seperti inilah. Misalnya kayak di zaman sekarang kan kita lagi susah, bukan susah ya, maksudnya susah untuk turun ke sawah kan, menanam padi di tertentu aja. Bahkan para petani pun lebih memilih untuk budidaya rumput laut gitu, karena lebih menjanjikan. Masa panennya cepat, 40 hari. Harganya juga tinggi, sekarang kalau nggak salah udah 23.000 sampai 26.000 kayaknya. Atau mungkin 26.000 ke atas gitu. Itu rumput laut. Petani rumput laut juga harus waspada gitu, karena sebentar lagi kan bakal diterapkan yang namanya ini apa? Regulasi ya. Regulasi yang mengatur panjangnya bentangan atau budidaya rumput laut. Jadi di sini kita harus pintar-pintar baca situasi lah. Buat kalian yang punya rumput laut, mungkin di lahan yang tidak termasuk dalam regulasi itu ya bisa beralih ke sawah lagi atau ke porang lagi. Dan Haji Dani juga dalam video itu menyebutkan bahwa porang ini berdasarkan statement Pak Presiden Jokowi juga bilang adalah pangan masa depan gitu. Kita pakai spon ya, ini ya, dari gini ya, 6 tinggal masuk aja gini. Oke. Jadi nggak ada salahnya buat kita yang punya lahan, walaupun punya 1 kapling, 2 kapling, hubungi Haji Dani, Pak, sampaikan saya punya lahan sekian, boleh digunakan. Dia sistemnya kayak seperti sistem plasma gitu. Lahannya dipakai, dimanfaatkan, diolah, nanti hasilnya dibagi gitu. Ya nggak mungkin dong kita yang punya lahan 1 hektar misalnya, kita serahkan ke pengolah, ditanamin, terus nanti 100% kita dapat, itu kan nggak mungkin sih. Itu kayaknya mustahil lah. Ya masa kita diem aja dapat gitu kan, nggak mungkin. Jadi lebih kepada kita berikan lahan kita, daripada lahannya tidur, daripada lahan yang nggak aktif, mending diaktifin dengan porang, ya jauh lebih bermanfaat lah. Kita bisa mendapatkan hasil 20% atau mungkin 40%, tergantung MOU-nya lah. Jadi buat warga Nunukan, sekali lagi yang punya lahan silahkan langsung hubungi beliau ya. Atau mungkin ada petani lainnya di Nunukan yang sudah mulai membuka mata, membuka hati, dan ayolah sama-sama gitu. 31 di sini juga bukan serta-merta mendukung penuh karena ada suatu hal ya. Enggak, karena kita realistis aja gitu. 31 tuh di sini ngelihat bahwasanya porang nih bisa bersaing loh gitu. Kalau rumput laut dengan kondisi yang semakin kesini semakin banyak orang berumput laut, tentunya akan mengganggu ketertiban pelayaran juga, dan akan ditentukan regulasinya juga pasti akan susah gitu. Jadi nggak ada salahnya buat teman-teman yang punya lahan, olah aja gitu. Termasuk kaum milenial juga ya, yang muda-muda gitu. Mungkin ada tanah yang dikasih dari orang tuanya, mungkin yang pengen diolah ya silahkan lah, kalian kasih aja lahannya gitu untuk dipakai gitu ya. Nanti kita diem aja, tau-tau dapat hasil gitu kan, dari hasil tanaman porang yang diolah oleh petani dan kelompok itu gitu loh. Jadi nggak masalah. Kalau ada kesempatan kayak gini kayaknya jangan disia-siain deh. Datang ke rumah Haji Dani, karena informasinya bulan 6, ingat ya, bulan 6 atau bulan Juni nanti itu akan ada bibit besar-besaran. Jadi buat kalian yang punya lahan, pengen nanam sendiri, pengen dapat hasilnya sendiri, pengen ngejual sendiri, ya bisa aja gitu. Beli bibitnya tempat Pak Haji Dani, setelah itu dibeli, tanam deh sendiri, nggak ribet kok. Pupuknya juga pupuk kompos doang gitu, nggak salah. Jadi sekali lagi buat sahabat 31, manfaatkan
peluang-peluang yang ada, dan kita sebagai generasi milenial jangan gengsi untuk kerja kotor. Sebenarnya kalaupun nggak pengen kerja kotor, bekerjalah dengan cerdas gitu ya. Dengan cerdas salah satu contohnya adalah ya kalau kalian punya lahan, kasih aja lahannya, ntar dapat hasilnya daripada nganggur ya. Itu sih kasarnya. Terus yang kedua, yang seperti kita bahas di awal tadi, biasakan dan budayakan untuk berbicara secara adab, mulai dari maaf, tolong, dan terima kasih. Itu aja. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa tulis di kolom komentar kalau kalian punya pertanyaan yang perlu dibahas ya.